Halo, ketemu lagi dan Crypto First Republic. Kita akan ke PP lagi, guys. PP ini mengalami kenaikan yang sangat eksponensial, luar biasa, guys. Jadi dalam sejarah kripto ini betul-betul viral, betul-betul menggila PP ini. Kalian bisa lihat pp.vip di sini. Saya telah kemarin juga mengulas sedikit tentang PP ini, dan PP itu hanya koin meme saja yang tidak ada fungsinya, tidak ada manfaat apapun selain untuk hiburan, tapi kenaikannya sungguh luar biasa. Nanti kita akan coba ulas sedikit bagaimana caranya, kemudian beli di mana, fee-nya bagaimana, dan lain-lain lah. Nah, kita coba ulas sedikit ya. Nah, untuk meme kalian bisa lihat di medsosnya ini ada di Twitter, di Telegram, Uniswap, kemudian ini ada juga BSC dan juga CoinMarketCap. Ceknya ada di OKX, Binance, KuCoin, Yobi, Crypto.com, Bitget, Maxi, dan lain-lain lah di situ ada. Dan ini kalau kalian mau lihat ininya ada semua di sini. Kalau kalian mau membelinya juga bisa di Uniswap. Ini untuk di DEX ya. Jadi kalian tidak kecek tapi di DEX atau Decentralized Exchange, dan juga di PancakeSwap yang Fitri yang punya itu nanti pindah di Ethereum. Nanti kita coba lihat simulasinya gitu ya. Kalau ini pakai Uniswap di sini. Kemudian tokenomiknya ada pasokan token 420 triliun token. Ya. Ini juta, ini miliar, ini triliun. Ya, 420 triliun. Ya, mendekati Shiba Inu gitulah ya. 93% token dikirim ke kumpulan liquidity, token LP dibakar, dan kontrak dibatalkan. Sisa sekian persen dari pasokan disimpan dalam dompet multisig hanya untuk digunakan sebagai token untuk daftar bursa terpusat, bridge, dan kumpulan likuiditas di masa mendatang. Dompet ini mudah dilacak dengan nama NSPP SEC Wallet.eth. Jadi ininya di pool ya, disebar semuanya. Ini disisain di sini untuk ini tadi dia bilang untuk bursa lah gitu. Kemudian roadmapnya yang nggak ada roadmap biasa, ada hodl, ada dibilang memang sudah nggak ada roadmap lah ya. Kalian bisa lihatlah di sini sendiri, silahkan. Hanya ini tujuan mereka saja. Selepas ini tercapai ya hanya merchandise, akademi PP, alat PP, daftar token, dan pengambil alian meme. Ya sudah, seperti itu aja, nggak ada apa-apa. Dan di bawah sini sudah jelas mengatakan koin meme tanpa nilai intristik atau ekspektasi pengembalian finansial. Jadi jangan berharap ini akan naik di masa depan, walaupun hari ini naiknya sangat luar biasa. Nanti kita lihat. Tidak ada tim formal atau roadmap atau peta jalan selanjutnya gitu ya. Koin itu sama sekali tidak berguna dan hanya untuk tujuan hiburan. Nah, itu di websitenya dia, di pengembang dia bilang demikian, guys. Oke, nanti kita akan lihat perkembangan harganya dari awal sampai hari ini. Oke, kita akan melihat PP USDT yang ada di Maxi, guys. Kita lihat yang di Maxi ya. Nah, ini dari awal yang sudah dijual di Maxi, dia pada 19 April 2023. Sekarang ini tanggal 8 Mei. Berapa hari, guys? Coba hitunglah, segitulah. Ini kan daily ya, daily nih. Ini daily, kalau kita lihat minggunya berarti berapa minggu ini? Cuman 1, 2, 3, 4 minggu yang lalu lah gitu ya. 4 minggu yang lalu dia listing di Maxi. Ya nggak tahu opennya kapan sih ya. Dulu waktu rilis. Dan ini adalah kenaikannya di awal dari sini ya, dari sini naik sampai setinggi ini, guys. Ini cukup lama, berapa hari ini dari awal-awal ini lahir dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebetulnya 10 hari itu tidak kemana-mana sebetulnya. Awalnya orang nggak tertarik makanya ya di sana, tapi tiba-tiba dia boom, luar biasa. Berapa boomingnya? Kita akan lihat kita akan ukur pengukurannya dari sini ya. Katakanlah di minggu-minggu ini kalian belilah entah berapapun, kalian beli di sini
Kita coba lihat ukur. Misalkan sampai di puncrit-puncritnya kalian membeli di sini itu mengalami kenaikan sebesar 1926% kenaikannya. Wow, sangat luar biasa sekali. Nah, jika kita hitung lah ya, katakanlah kita waktu di awal, siapapun kalian membeli di daerah sini gitu ya, di nolnya 6 kali 2271. Katakanlah kalian punya duit $1.000 atau sekitar 15 juta, kemudian kita bagi 0,00000 berapa? 6 kali ya. Nah, 6 kali, kemudian 22, kita lihat dulu, saya lupa, 2271 2271, maka kalian akan mendapatkan koin sebanyak 4.400.000.000 koin PP gitu ya, dengan duit 15 jutaan lah, seperti itu. Nah, jika pada waktu kemarin terakhir kalian di sini menjual, katakanlah kalian menggunakan limit order, kalian taruh di titik ini, di nolnya berapa kali nih? Sudah 5 ya, nolnya sebentar saya hitung, 1 2 3 5 di 4596. Oke, kita jual di ujung sana, kebetulan kita taruh limitnya, taruh di sana lah, seperti itu, dikali 0,0-nya 5 kali, lupa lagi, 45966 45966, maka uang $1.000 akan menjadi $20.000 guys. Kalau kita kalikan 15.000, itu uang 15 juta menjadi 300 juta lebih. Nah, kalau misalkan uang kalian 10.000 atau sekitar 150 juta, maka uang kalian akan menjadi 3 miliar guys. Ini adalah fakta yang terjadi seperti itu. Nah, tapi apakah itu hanya angka atau betul-betul liquid dan bisa dijual? Oke, kita akan lihat di DEX gitu ya. Di DEX saja dulu, karena paling mudah adalah di DEX. Di DEX itu kalau dicek ya kita lihat Binance, Maxi dan kawan-kawannya, mungkin kita bisa lihat. Tapi di DEX ini umumnya adalah pasar rakyatnya, pasar bebasnya gitu guys. Jadi pasar bebasnya hanya dia sendiri yang ngatur, pasar sendiri yang ramai dan tidaknya kita lihat di sana. Kita akan ke Uniswap. Ini adalah Uniswap, itu DEX atau Decentralized Exchange. Jadi kalian tidak perlu daftar, tidak perlu apa-apa, cukup kalian punya wallet, konekkan walletnya, maka kalian bisa beli dari DEX ini gitu ya. Jadi bebas. Kalau di wallet kalian sudah ada Ethereum, sudah ada USDT, sudah ada BNB dan lain-lain, kalian tinggal beli saja. Oke, di Uniswap sudah kalian terlihat di sana, itu ada TVL sebesar $16 juta. Jadi TVL ini adalah, kalau kalian baca tanya ChatGPT, TVL adalah total value locked. Jadi total value lock atau nilai total terkunci adalah istilah digunakan untuk mengukur total nilai kripto yang dipegang oleh protokol atau platform keuangan terdesentralisasi tertentu. Istilah TVL digunakan untuk mengukur popularitas dan adopsi protokol DeFi. Karena semakin banyak kripto yang dipegang dalam protokol, maka semakin besar nilai total yang terkunci dan semakin besar juga kepercayaan masyarakat pada protokol tersebut. TVL juga dapat digunakan sebagai indikator potensi keuntungan yang dapat dihasilkan oleh pengguna yang mengunci kripto dalam protokol tersebut. Kalian bisa melihat di sini artinya TVL, tapi secara sederhana, jika uang kalian cuman 3 miliar, itu kan sangat kecil. Ini ada $16 juta. 16 juta dolar tinggal kalikan saja 15.000, berapa ya? Mungkin dalam mendekati 100 miliar gitu kali ya. Coba saja kalikan itu. Artinya kalau 3 miliar kita mau jual yang tadi, itu kan nilainya sangat kecil. Bahkan kalau melihat perdagangan dalam 24 jam terakhir itu sebesar $84 juta guys.
Jadi memang bukan angan-angan dan bukan bukan tidak bisa dijual gitu ya. Jadi uang yang di sini sebesar 3 miliar itu adalah uang yang sangat kecil. Bahkan kalau uang kita 100.000 atau 1,5 miliar, kalian akan mendapatkan 30 miliar rupiah di sini. Kalau belinya waktu awal-awal. Nah, kalau kita cuman mau menjual barang atau jual PP ini senilai 30 miliar rupiah itu masih kecil guys, masih sangat kecil untuk pasar di Uniswap ini ya. Jadi dalam 24 jam saja pasti akan langsung terjual barang kalian senilai 30 miliar. Bisa tertukar oleh apa aja ya, USDT kah, USDC kah, Ethereum dan lain-lain. Nah, kita akan coba lihat di PancakeSwap. Ini adalah punya Binance. Kalian juga bisa jual di sana, jual atau beli di sana. Ini adalah punya Binance, tapi kita bisa pilih Ethereum untuk kalian menjual. Jadi kalau kalian punya BNB atau punya apa, kalian bisa walletnya itu tinggal dikoneksi saja, kalian koneksi ke sini. Nah, untuk di PancakeSwap yang Ethereum ini, untuk melihat liquidity tidak nongol, tapi kalian bisa lihat di sini. Kalau nilai uang kalian 30 miliar rupiah, tentu kalau di PancakeSwap nggak cukup, karena mungkin di sekitar ini liquid untuk USDT-nya itu sedikit, tapi kalian bisa menjual di koin lain ya, koin WTH, karena ada 1,5 juta dolar gitu ya. Atau misalkan kalian jual ke USDC karena ini liquidity-nya lebih baik gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi sekitar nilai 30 miliar rupiah atau sekitar 3 berapa guys, 15 itu sekitar 2 juta dolar gitu ya. Ini juga kalau di sini kurang gitu ya, artinya liquidity-nya kurang lah seperti itu, karena di sini untuk mendapat kurang, jadi mungkin kalian pecah-pecah. Tapi ini berjalan dalam waktu 24 jam. Mungkin misalkan jual hari ini, besok kalau di sini baru laku untuk di PancakeSwap, karena PancakeSwap ini punya Binance dan memang dia lebih kepada BNB, yang mana Uniswap memang akan jauh lebih bagus karena tentu saja dari sisi liquidity-nya kalau kita lihat jelas jauh sekali lah seperti itu ya. Kalau ngelihat WTH atau misalkan kalian lihat USDT-nya di sini, kalau ngelihat USDT-nya di sini sekitar likuiditasnya itu 396 juta dolar guys. Jadi kalau untuk menukar cuman sekitar 2 juta dalam waktu 24 jam ya kecil. Ini aja dalam 24 jam itu 35 juta dolar seperti itu guys. Jadi ini bukan angan-angan yang tidak bisa dijual gitu ya. Artinya di sana ada uang, di sana ada yang mondar-mandir segini guys gitu ya. Kalau cuman kita punya, katakanlah itu punya Anda tadi 2 juta dolar karena nilainya hari ini sekitar 30 miliar rupiah ya, ini nilai yang sangat kecil gitu ya di sini. Jadi kalau kalian tinggal jual di sini mau apa aja, mau DAI, mau USDC, mau USDT, sangat mudah menjualnya dalam waktu instan dia seperti itu guys. Tidak menunggu sehari, 2 hari, 3 hari, tidak perlu, karena dalam waktu 24 jam sangat besar likuiditasnya untuk di di DEX lah gitu ya, untuk di DEX. Bagaimana kalau kita di Binance? Kita akan coba lihat berapa sih punya Binance. Oke, kita akan lihat, coba dicek. Tadi adalah DEX atau Decentralized Exchange. Itu adalah pasar bebasnya istilahnya. Istilah kalau di pasar itu kalian datang ke pasar, kalian pajang di situ, ada orang mau membeli di situ, tapi ada duit sekian banyak. Nah, kalau dicek cek itu Central Exchange seperti Binance, OKX, Yobi dan lain-lain,
ini masing-masing punya liquidity sendiri gitu ya. Jadi semakin tinggi tokennya, mungkin secara likuiditas mereka lebih gampang baik membeli maupun menjual gitu ya. Kalau Binance sudah terkenal lah, mau berapa triliun dalam satu hari juga bisa gitu ya. Tapi kalau PP-nya sendiri, si Binance itu adalah yang tertinggi, di mana dia punya 44 miliar token PP senilai 107 juta dolar. Itu untuk Binance. Kalau OKX itu 43.000, Yobi itu 16.000, dan ini adalah yang di cek gitu ya, dicek. Nah, untuk melihat liquidity Binance, jangan tanyalah, Binance itu yang sangat besar, kemarin di food besar-besaran dengan nilai triliunan rupiah juga no problem lah untuk Binance-nya gitu ya. Perdagangan, kalian bisa ngelihat trackingnya juga sih, di sini ada in out-nya sebetulnya di Binance itu sendiri. Kalian lihat koin PP-nya di sini, kalian lihat, bisa melihat di sini ada per masuk dan keluar di sini. Nah, ini adalah nilai besar, misalkan ada 123 miliar token PP itu masuk ke Binance. Kemungkinan kan dijual, masuk ke dia soalnya kan, kemungkinan dijual dari sini. Ini transfer hash-nya. Kalau kalian bisa tracking juga di sini, kalian lihat. Ini ngirim dari alamat ini ke Binance untuk 123 miliar koin PP senilai 300.000 US dollar. Coba kalikan 15.000, mungkin 4 miliar atau 5 miliar rupiah lah, seperti itu ya. Itu sudah yang jelas-jelas masuk ke Binance, dan mungkin di sana dijual, mungkin ya, karena dia masuk ke Binance mungkin. Kalau yang out, ini out, jadi dari Binance keluar, artinya yang membeli. Mungkin saya membeli, kemudian saya tarik dari Binance masuk ke alamat saya, maka ini masuk gitu ya, jadi masuk ke token sini. Dan dari sini kemana, apakah dijual apa disimpan, tinggal kalian coba tracking saja. Kalau ini ada 391.000 PP, tapi kalau melihat di sini ada keluar masuk keluar masuk dan keluar, ini juga diperjualbelikan kemungkinannya. Kita nggak tahu karena ini punya siapa, dia punya wallet, kita tidak tahu karena nggak ada namanya gitu ya, memang tidak tahu seperti itu. Tapi kalau kalian mau tracking larinya kemana sih, bisa-bisa aja, cuman ya banyak sekali, nggak ada ininya juga mau tracking dia gitu ya. Kita hanya melihat saja kira-kira dia itu seperti itu. Jadi banyak sekali yang orang mau menjual ke Binance, kemungkinan belinya di DEX seperti itu ya, tadi di Uniswap, di PancakeSwap, dan mungkin beberapa DEX. Tapi DEX yang paling liquid adalah Uniswap dan PancakeSwap, baik yang V1, V2 maupun V3. Kalian tinggal milih saja mau di mana. Nah, nanti kita akan coba lihat berapa sih kalau kita beli di DEX, fee-nya berapa, kalau dicek fee-nya berapa. Oke, kita akan coba simulasi selanjutnya. Misalkan kita ke Uniswap, nih kita Uniswap, kita coba lihat di sini. Saya sudah simulasikan, jika uang kalian adalah 1000 USDT, maka kalian akan mendapatkan koin PP sebesar ini 1000 juta, jadi 409 juta koin PP gitu ya, kalau uang kalian 1000 dolar atau 15 juta. Nah, untuk fee-nya sendiri sebesar 24 dolar itu kalau duit kita itu 300.000 lebih kayaknya ya, mungkin. Jadi begitu kita beli sebesar 1000 dolar, maka sebetulnya uang yang kalian pakai adalah 909 ya, pokoknya dipotong sekian lah, 977 ya. Nah, segitulah guys, dipotong 23 sebagai gas fee-nya. Ini adalah untuk di Uniswap. Sekarang kalau di PancakeSwap, karena dia punya Binance, biasanya dia lebih murah, biasanya seperti itu. Binance itu biasanya lebih murah dia. Kita coba lihat di sini, 1000 USDT
kemudian mendapatkan koin PP sebesar 3,9 miliar. Sama nggak guys? Beda dikit ya. Lebih murah di Uniswap. Di sini agak mahal karena cuman mendapatkan berapa nih, 1000 ya, 395 juta koin PP gitu ya. Seharga lebih kurang cuman 791 dolar. Jumlahnya lumayan banyak guys, karena dipotong oleh gas fee sebesar 10 USDT. Ya seperti itu. Nah itu perbedaannya guys. Nah belum lagi nanti ya, tadi di Uniswap, di PancakeSwap memang sedikit lebih murah, harga tokennya lebih mahal sedikit, tapi gas fee-nya lebih murah. Tapi ini juga masih berada di wallet guys. Ini kan kalian connect ke wallet ya, wallet kalian. Katakanlah kita simulasikan, coba lihat ya. Oke, pasti kita punya wallet. Jadi kan wallet kita salah satu dari ini, kita punya wallet, kita koneksikan ke decentralization exchange atau DEX tadi, Uniswap. Jadi kita koneksi ke salah satu ini. Nanti kan kita harus pindahin guys untuk menjual gitu ya. Pada saat kita mau menjual, mau kemana, kita mau jual ke jadi rupiah gitu kan, kita harus ke exchange, dimana bisa ke Indodax, bisa ke toko kripto, Binance dan lain, supaya jadi dolar, dan setelah itu bisa menjadi rupiah kan, seperti itu. Nah untuk memindahkan dari sini, misalkan kita ambil contoh ya, ini PP, kita kirim dari sini kita misalkan mau pindahkan ke Binance lah, kita akan ambil contoh. Oke, ini adalah alamat di Binance, kita akan ambil contoh, kita paste di sini. Di sini ya, anggap saja kita punya 1 juta PP ya, misalkan. Katakanlah kita punya 1 juta PP atau 100 juta deh, biar kelihatan banyak, 100 juta PP. Kita akan lihat simulasinya guys. Nah biaya transfer itu atau senilai tadi jumlah 100 juta koin PP, harganya sekitar 3.400.000 gitu ya. Kemudian nanti dipotong fee, jadi fee-nya menggunakan Ethereum. Gas fee ngirimnya biaya dari sini ke exchange kemanapun gitu ya. Ini simulasi ke Binance, itu biayanya 600.000 rupiah. Network fee-nya, network fee dari Binance, dari wallet ke ini Trust Wallet ya, ke Binance, dipotong segini guys, gitu ya. Jadi sudah kepotong gas fee di DEX, kemudian harganya juga berbeda, kemudian juga dipotong lagi ini. Nanti dipotong lagi dari exchange itu pada saat menjual lagi menjadi, itu ada network fee lagi, kemudian pindah menjadi rupiah ada lagi network fee-nya lagi. Jadi double guys, memang seperti itu. Makanya begitu kalian membeli sebuah kripto, misalkan beli sebuah kripto, begitu kalian beli, klik saja duit kalian 1.000 dolar atau 15 juta, itu sudah otomatis kalian rugi dalam waktu yang sama, dalam waktu itu. Seperti itu ya, itu hampir mau di mana-mana itu semuanya sama. Nah ini adalah simulasi untuk di exchange. Oke, coba kita untuk lebih murahnya, lebih murah itu kita lihat di Binance itu sendiri, berapa harga di Binance gitu ya. Oke, ini adalah koin PP, ini di Binance. Kita coba simulasikan, kita membeli senilai 9.000 US dollar gitu ya. Kita akan seolah-olah membeli 9.000 dolar, mendapatkan 411 juta koin PP. Artinya jauh lebih murah gitu ya. Tapi sekali lagi, pada saat kita mau buy dan duit kita tidak cukup, kita bisa dipotong di sini.
karena di sini kita juga harus membeli kepotong oleh currency, oleh pertukaran. Kalau kita bisa buy di sini, kemudian kita ngelihat di sini memang itu tidak ada fee. Tidak ada fee karena memang mereka sudah ngambil selisih dari penjualan rupiah ke dolar. Sekarang 14.700. Kalau pengen murah ya cari lagi apakah ada yang di bawah harga 14.700 seperti itu, karena ada yang 768, 767, kemudian 770 dan lain. Kalian cari yang termurah saja. Itu salah satunya untuk mengurangi. Mungkin bisa misalkan kalian buy with IDR juga. Kalian bisa di sini misalkan kita beli $1.000, minimum limit 250.000. Waduh, minimum limitnya itu besar. Bisa juga kalian misalkan lewat transfer atau yang lain ya, seperti itu kalian bisa pilih, tapi ada biaya banyak, berkurang. Kalau kita ngomong 1.000 untuk transfer ke Binance sudah dipotong gitu ya pada saat kita kurs conversion. Jadi konversi kurs udah berkurang untuk menjadi USDT di sini nanti kan masuk ke sini kemudian menjadi USDT nanti di sini seperti ini sudah terpotong oleh Binance. Kemudian pada saat kalian beli setelah selesai gitu ya, kalian kan sudah membeli, nanti sudah dapat, kemudian kalian mau pindahkan dari dari sini, dari Binance ke luar, misalkan mau kita withdraw ke crypto wallet kita misalkan ya, ke crypto wallet misalkan kita mau kirim kemanapun, fee-nya juga besar guys. Ini berapa nih? Berarti sekitar 2,4 juta PP. 24, juta PP ini fee-nya guys. Pada saat kita mau pindahkan ke wallet kita dimanapun, wallet, cold wallet kah, hot wallet dan lain-lain, itu akan dipotong sekian gitu ya, walaupun lebih murah di sini harganya gitu ya. 2,4 juta PP itu berapa? Kalau kita lihat 2,4 juta PP tuh 23 juta ya. Sebentar, ini 1.000, ini 4 juta, sekitar 5 dolar lah ya, sekitar 5 dolar untuk biaya kirim keluar sudah ada. Jadi dipotong fee pada saat kita ngirim rupiah ke Binance, kemudian pada saat membeli memang tidak ada, sedikit saja lah gitu ya, sedikit saja, karena pada saat kita beli $1.000 itu cuman dipotong satu aja gitu. Tapi kalau misalkan kita mau kirim, kita withdraw lagi, kita withdraw ke tempat lain, itu sekitar 2,4 juta PP untuk gas fee. Dan seperti itu ya. Nah, jadi sebetulnya lebih dan kurang, tapi kalau kalian mau hitung-hitungan kalkulasi monggo-monggo saja, tapi menurut saya kira-kira seperti itu. Kecuali kalau kalian beli kemudian kalian simpan di sini, tunggu setelah itu kalian jual lagi aja, jadikan USDT kah, ETH kah, Bitcoin kah dan lain-lain, kalian bisa. Setelah dijual kalian bisa tarik dananya dari Binance atau kalian transfer ke tempat lain. Jadi tetap ada biaya-biaya yang harus kalian keluarkan. Tidak bisa $1.000 kemudian kalian akan mendapatkan full dia seperti itu, karena uang kita kan dalam bentuk rupiah, belum dikonversi ke US dollar, nanti dikonversi lagi ke koin kripto, stable coin lah seperti itu. Itu memang seperti itu. Jadi nggak murni. Dan ini adalah di Binance sendiri perdagangannya cukup tinggi sekali, ini besar sekali gitu ya. Ini by detik ini itu berjuta-juta koin setiap saat, masih juta-juta seperti itu, dan masih sangat rame gitu ya. Nah ini yang sudah tereksekusi, dia tereksekusi terus, jalan terus seperti ini tuh. Cukup ramai ya, namanya Binance itu memang perdagangan terbesar di dunia, jadi ya wajar lah. Jadi perdagangannya luar biasa tinggi untuk perdagangan di sana gitu ya. Ini adalah PP-nya, ini adalah flow-nya dalam satu hari terakhir, di mana
pembeli besarnya well itu adalah 16%, kemudian mediumnya 18%, dan small buys 13%, seperti mungkin kita yang bisa membeli $20, $1.000 gitu, itu bahkan $100.000 itu masih dianggap sebagai small buys gitu ya. Untuk menjadi medium buys itu harus paling enggak sudah hitungan juta-juta dolar, dan kalau large itu sudah puluhan juta dolar gitu ya. Jadi seperti itu guys. Oke, barangkali itu saja ya untuk update PP hari ini, dimana market cap-nya sudah 14 triliun. Wow, luar biasa sekali guys. Apalagi yang mungkin kalian perlu ketahui gitu ya. Jadi kira-kira seperti itulah. Sebenarnya PP ini ya nggak ada fungsinya. Udah dia sendiri sudah bilang bahwa PP ini tidak ada gunanya gitu, tidak ada manfaatnya gitu ya. Jadi ini betul-betul murni spekulasi. Jadi kalian kalau mau beli hari ini, apakah akan naik di masa depan ya kita tidak tahu. Tetapi kalau ini kalian sebenarnya sudah terlambat lah seperti itu ya, sudah terlambat kalau membelinya beberapa hari lalu dia seperti itu. Karena memang ketenarannya ini yang viral awalnya, sebetulnya saya tuh nggak begitu suka dengan logonya gitu guys, saya nggak tahu. Tapi PP ini kayak kenapa logonya begini gitu ya, kan jelek lah kata gue ya, kayak nggak niat banget, kayak lukisan anak-anak gitu. Gue pikir nggak bisa kah bikin logo yang lebih baik gitu, itu doang sih. Tapi kalau kok bisa harganya gila-gilaan guys, itu yang kadang-kadang gue heran. Nah inilah dunia kripto seperti itu guys. Jadi kalau mau kaya bisa dari sana, kalau mau bangkrut ya bisa aja. Kalau belinya tadi di pucuk sini kalian membeli ya, kalian membeli kan kalian beli koinnya orang gitu ya. Koin saya dijual di sana, saya taruh kan saya jual di sini, saya taruh misalkan di sini, kan saya tinggal nulis mau di ketinggian berapa ini. Misalkan saya mau taruh di di sini kan bisa nih, misalkan 439 atau lebih tinggi lagi, namanya menjual kan setinggi-tingginya gitu ya, nolnya 5 kali 49 kan, saya bisa taruh di sini. Di sini mau berapa, 49 kan. Nanti begitu koin saya jual, siapapun kalian gitu ya, tiba-tiba nanti ini naik, cut kalian naik ke sana, kemudian kalian membeli di situ, ya akan terjual koin gua gitu ya. Nah, kalian yang menjual koin saya dengan harga setinggi ini. Nah, kalian sudah membeli harga setinggi ini ya, tunggulah untuk kalian naik, kan tunggu dia naik ke atas gitu ya. Kalau sekarang posisi kalian membeli koin saya di sini, berarti kalian sedang ya menangis darah. Saya belinya di sini kok, saya beli di bawah sini, udah saya naik sini sejual, kalian membelinya sekarang di sini lagi. Ya koin mungkin kalau uang 10 juta kalian mungkin sekarang tinggal berapa nih? Ya paling 3 jutaan lah gitu ya. Sedang rugi. Tapi ya seperti itu memang perdagangan kripto, dia naik dengan cepat dan bisa turun dengan sangat dalam. Jadi kalian tetap berhati-hatilah untuk membeli sebuah koin, jangan terlalu FOMO. Memang demikian adanya. Jadi kalau misalkan kalian mau membeli hari ini, mungkin untuk pertahanan di masa depan gitu ya. Apakah masa depan PP akan naik, kita tidak tahu. Apakah ini udah naik kemudian runtuh dan selesai di sini bahkan tambah ke bawah, juga tidak ada yang tahu gitu guys. Memang sekali lagi kripto begitu. Mungkin ini saja informasinya. Sekali lagi kalian Dior, jangan sekali-kali membeli karena melihat sebuah video atau sedang viral seperti itu. Karena ini sudah pernah naik setinggi ini 1.100%, kemudian jatuh lagi, mungkin jatuhnya juga sangat dalam. Pastikan kalian berhati-hati. Kecuali kalau kalian mau gambling dan menunggu dia naik lagi, ya terserah. Tapi saya nggak merekomendasikan apapun. Kalian putuskan sendiri. Kalian harus bijak melakukan investasi dengan uang Anda, di mana Anda membelinya gitu ya. Oke, terima kasih dan bye bye. Disclaimer,
Semua video bersifat edukasi, dilarang mengikuti segala kegiatan mengatasnamakan channel ini. Forex, saham, dan kripto adalah bisnis beresiko tinggi dan bukan tempat mencari kekayaan dengan cepat. Tidak menerima titipan dana atau giveaway atau hadiah atau apapun bentuknya. Berhati-hatilah terhadap penipuan dan manipulasi yang menyerupai perdagangan aset ini.